Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, shaimin as-shaimat, mukim Masjid Nurul Yakin Permatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kami dari Takmir Masjid Nurul Yakin Permatan untuk kita sama-sama bermuzakarah sesuai dengan program yang sudah diprogramkan. Namun pada hari ini, di hari yang ketiga yang semulanya jadwal daripada akhina fillah Al-Ustaz Anwar Fahri Kiha SPDI uzur, beliau lagi berkunjung ke rumah mertua, sehingga tiang kembali melanjutkan diskusi yang sudah kemarin yang kita diskusikan untuk jadi badal beliau. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali tiang Pulunggu Sami sampaikan ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Singi canin tiang Pulunggu Sami sehat walafiat sampai hari yang ketiga ini, hari yang kedua ini, di acara siraman senja Ramadan atau di hari ketiga di bulan suci Ramadan puasa kita, tidak lepas dari karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Piran Malik tebadait dengan bulan suci Ramadan, dengan bulan yang penuh barakah, penuh dengan ampunan, penuh dengan maghfirah, penuh dengan istajabud doa, penuh dengan pahala yang sangat luar biasa, pahala yang berlipat-lipat ganda. Tidak ada selain di bulan suci Ramadan orang mukmin, orang Islam itu panen dengan pahala. Mbe ampok tiang matur maraniki, bayangkan saja kalau ada orang yang berbuat baik di luar bulan suci Ramadan, terutama membaca Al-Quran, maka diberikan satu kebaikan itu seperti 10 kebaikan. Dalam bulan suci Ramadan niki alhamdulillah dilipat gandakan. Mbe ampo tiang matur marak niki dalam Al-Quran sudah disampaikan akan dilipat gandakan napi perbuatan baik niki di bulan suci Ramadan dengan 1000 kali lipat, 1000 kali lipat. Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu kebaikan marak 1000 bulan. Bagaimana kalau dengan 2 atau 3 kebaikan? Begitu juga pelinggih Pulunggu Sami lamun pelinggih bersedekah, berzakat, bersedekah, memberikan orang makan, minum,
dilipat gandakan seperti 1000 bulan. Terutama paling abdol tebetanja, paling abdol memberikan sedekah yang berlipat-lipat ganda nilainya, kenyakan dengan untuk digunakan untuk berbuka puasa. Napiara makanan minuman diberikan kepada orang yang berbuka puasa, maka dilipat gandakan lebih daripada itu, lebih daripada 1000 bulan. Nabi yang matur dalam satu hadis disampaikan, saya ngembeng dengan berbuka puasa, minuman ataupun makanan, dia akan diberikan juga pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa itu. Jari pertama pahala pelungguh sami puasa, ditambah lagi dengan pahala orang yang berpuasa lamun bersedekah tiba dengan berpuasa untuk memberikan makan dan minum. Lagi dilipat gandakan dengan 1000 bulan, mau berembe keluwe pahala yang kita berikan kepada orang yang melaksanakan puasa untuk berbuka, baik dengan minuman ataupun makanan walaupun hanya sebiji kurma. Maka oleh sebab itu sila pelungguh sami lamun nara rezeki lebih, pelungguh boleh memberikan takjil, pelungguh boleh memberikan sedekah, memberikan apa istilahnya untuk berbuka puasa kepada orang yang lagi berpuasa. Ya ampun, namun lek masjid lain, masjid Mataram ataupun di tempat yang lain sangat isi rame dengan lek masjid ketika berbuka puasa. Ndik rame manusia doang, tapi rame orang yang memberikan sedekah ketika orang yang berbuka puasa. Ia tahun beramal dengan makanan, takjil dan nasi dan sebagainya untuk orang yang berpuasa. Lebih-lebih masjid yang pelungguh sami niki sedian rurung luwe dengan tama, luwe dengan nyodok solat le masjid yang pelungguh sami naara esik tenanjak ya untuk berbuka mana-mana air minum atau kurma, sangat luar biasa beli pahalana dengan berpuasa tama istirahat solat maghrib dari tetanjak ya berbuka sangat luar biasa. Maka oleh sebab itu lamun nara rezeki tiang pelungguh sami, saya ingat tiang pelungguh sami masjid tiang pelungguh sami sering datang tamu-tamu, sering datang dengan kebetulan liwat apa kendaitan isi maghrib berbuka puasa, tama dari narak situ bersedekah, arak situ tanjak lamun narak tama liwat numpang untuk sholat maghrib kebetulan berbuka puasa. Nah marak niki kelebihan mbe tok temalik dait lamun dek lek bulan puasa. Bapak Ibu kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan diskusi atau muzakarah kita yang kemarin sudah kita bicarakan tentang ta'rifus shaum, pengertian daripada puasa. Sehingga harus kita pahami sepengertian apa makna, apa maksud daripada puasa niki. Namun teh puasa doang lagu mudah terpaham maksud makna daripada puasa niki, pada artinya juga kita tidak memiliki ilmunya, mara ibarat pohon yang tumbuh tetapi dia tidak akan berbuah. Nah pegawaian ibadah tetapi nilai pahalanya sangatlah minim, sangatlah kurang. Salah satu contoh, arak dengan sembahyang, arak dengan solat. Mau solat niki setelah selesai solat asar, unin cerita kenoh ia sembahyang sunat ba'diyah asar. Lagu karena ndek berdua ilmu tentang solat, sembahyang ba'diyah asar. Lihat kita dengan sembahyang qabliyah, kita dengan sembahyang ba'diyah,
maka pada suatu ketika engkah sembayang asar, mau sembayang badiah asar. Nah niki salah satu contoh bahwa apa pegawaian ibadah yang tiang pelunggu sami kerjakan niki harus didasari dengan pengetahuan, harus didasari dengan ilmu, harus kita lapisi dengan ilmu pengetahuan napi pegawaian ibadah yang pelunggu sami. Mara solat asar, solat badiah asar niki di dalam hukum pekih tiang pelunggu sami niki denara ende engkanggo sembayang apapun, lamun tuah engkah selesai sembayang asar, sembayang badiah kecuali wah selesai sembayang asar kecuali lamun nara sebab baru kanggo. Solat yang boleh dikerjakan setelah solat asar ada sebab. Contoh sebab solat yang punya sebab, solat sunat wudu, solat sunat gerhana matahari, itu yang boleh dikerjakan setelah solat asar. Namun solat sunat yang lain yang tidak punya sebab, solat sunat badiah, sehingga asar ndek berdua solat sunat badiah. Begitu selesai solat wajib asar ndek kanggo malik sembayang sunat lain. Nah maraniki salah satu contoh pengetahuan yang harus kita ketahui tentang ibadah tiang pelunggu sami. Solat doang ini tidak boleh atau haram kita kerjakan, padahal ya solah sembayang solat niki ya solah. Nah tagu iya ndek nara pengetahuan tiang pelunggu sami sehingga agak aneh mau nara dengan sembayang solat badiah asar. Ada juga contoh sembayang sunat setelah witir. Nah ada juga mungkin yang punya pengalaman, lamun tuangkah sembahyang witir setelah solat tarawih, ndek nara kanggo malik sembahyang sunat malik setelah solat witir. Sehingga solat witir niki adalah solat penutup ibadah, penutup solat. Lamun tuah sembahyang witir de sopo malam malik den kanggo sembahyang sunat lainan, kecuali marak baru niki yang punya sebab. Salat sunat wudu kanggo. Nah lagu mau salat sunat selain daripada punya sebab den kanggo sembahyang sunat setelah salat witir. Angka kira-kira lamun pelungguh sami punya hajat ingin salat sunat hajat atau ingin salat sunat yang lain yang tidak punya sebab, dendek witir julu sembayang julu salat hajat ampuk witir. Nah niki salah satu juga contoh bahwa ilmu itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan, ibadah itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Yang pun tiang pelunggu sami diwajibkan, wajib tiang pelunggu sami untuk menuntut ilmu terkait dengan ibadah-ibadah yang tiang pelunggu sami kerjakan. Mara niki juga puasa niki juga harus kita tuntut, harus kita pelajari, harus kita cari tentang ibadah puasa niki. Kemarin alhamdulillah kita sudah mengetahui tentang ta'rifus shaum, pengertian daripada puasa. Seperti yang sudah kami sampaikan, ada yang menurut istilah, menurut lugah sudah. Namun sekarang kita lanjutkan muzakarah niki. Aslu fihi, asal mbe perintah apa ja asal kita melaksanakan ibadah puasa niki, apa ampuk nara kita melaksanakan ibadah puasa. Tentunya firman Allah yang mewajibkan tiang pelunggu sami untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala merintahkan tiang pelunggu sami, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya orang-orang yang beriman. Lamun pelungguh sami, tiang pelungguh sami tidak merasa beriman, tidak dipanggil. Kalau tidak beriman maka tidak menjadi orang Islam, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi lamun pelungguh sami menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku menjadi orang Islam,
maka wajib hukumnya untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala mare ayat niki. Yang ditentukan, yang diwajibkan adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah di sini ditetapkan kutiba, diwajibkan. Siaran wajib niki diengkang gonde harus entegawe. Arak kalian den tegawe apabila punya ketentuan. Nanti kita bicarakan, kita bahas terkait dengan itu. Nah diwajibkan tiang pelunggu sami, begitu pelunggu sami menyatakan diri menjadi orang Islam atau menjadi orang yang beriman, maka wajib melekat lek tiri tiang pelunggu sami, wajib hukumna tiang pelunggu sami melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam, untuk melaksanakan ibadah puasa lek bulan suci Ramadan. Munde nita doang jadi umat Nabi Muhammad, umat Islam yang diwajibkan untuk berpuasa. Umat sebelum Nabi Muhammad endah diwajibkan untuk berpuasa. Umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, bahkan sampai Nabi Adam pun ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi bedanya kalau tiang pelunggu sami diwajibkan di bulan suci Ramadan. Mbe dalil, mbe bukti perintah Allah juga diwajibkan umat-umat sebelumnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tiang pelunggu sami, umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah ibadah puasa luwih macam ibadah puasa yang diwajibkan. Nah kalau tiang pelunggu sami sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, ibadah puasa yang dilaksanakan adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Napi tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa niki, napi tujuan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, adik sakjari dengan bertakwa, adik sakjari dengan takut tipak desida Allah Subhanahu wa taala. Lamun tuah takut, lamun tuah bertakwa, insyaallah terjaga hidup tiang pelunggu sami dari berbuat maksiat, terjaga hidup tiang pelunggu sami untuk melakukan kesalahan. Maka terus kita melanjutkan, terus kita secara terus menerus melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Nah ini ciri daripada orang yang bertakwa, terus melakukan ibadah, terus melakukan kebaikan. Lagu lamun terus melakukan maksiat, terus melakukan kejelekan-kejelekan, bahkan pelanggaran-pelanggaran agama, melanggar hukum agama, melanggar perintah-perintah agama, maka dia bukan termasuk orang yang bertakwa. Di luar pada itu. Nah kenapa kita harus menjadi orang yang bertakwa? Karena takwa ini merupakan modal tiang pelunggu sami untuk bisa tenang hidup kita, baik hidup di dunia, bahkan tujuan hidup kita yang sebenarnya, tujuan hidup tiang pelunggu sami yang sebenarnya adalah hidup besok di akhirat yang berbahagia, yang saadah, yang tidak ada siksa, tidak ada kepedihan besok di akhirat dengan bekal menjadi orang yang bertakwa. Dendek le akhirat, le dunia doang. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang hidup, tenang kehidupan, dek sak gerusuh gerasah susah, pusing puyeng-puyeng. Lamun kita sudah serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kehidupan tiang pelunggu sami merasa tenang. Walaupun mungkin kita dikategorikan dek narak kepeng atau mungkin dikategorikan miskin, tapi ketika berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ketenangan jiwa,
ketenangan hati tiang pelunggu sami akan ada. Nah niki tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa. Asal usul daripada pelaksanaan ibadah puasa perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai target menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang takut, bertakwa, menjadi orang yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan waktu fardhihi. Kapan diwaktukan, kapan diwajibkannya melaksanakan ibadah puasa ini, sejak mulai kapan? Furida fis sanati saniyati minal hijrati, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan oleh umat Islam. Ndek langsung begitu lahir Nabi, tidak. Ndek langsung begitu Nabi diangkat, tidak. Tetapi diwajibkannya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ketika pada tahun yang kedua daripada hijrah, tahun yang kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Perintah melaksanakan ibadah puasa niki turun di bulan Sa'ban, berarti sebelum bulan Ramadan di tahun kedua hijrah. Misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah tahun niki, hijrah, lalu di tahun besoknya baru ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan pada saat itu adalah di bulan Sa'ban. Nah, bulan Ramadan setelah Sa'ban langsung Ramadan, langsung diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa tis'a Ramadanat, ada tis'atun, 9 bulan Ramadan, 9 kali bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. 9 tahun berarti. Lamun siwa bulan Ramadan berarti Rasulullah melaksanakan puasa hanya 9 tahun. Kulluha nawaqis, semuanya itu kurang dia daripada 30 hari. Tis'atan wa isrina, 29 hari. Dia rata-rata 29 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di 9 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, hanya 1 illa wahidan fakamilun, hanya 1 tahun Rasulullah SAW berpuasa lengkap full, dia 1 bulan itu 30 hari. Selain daripada itu yang 9 itu, maka dia kurang puasanya, bukan kurang, artinya jumlah harinya 29 hari, tapi itu dihitung 1 bulan penuh. Maka sering kita itu 29 hari itu memang sewajarnya dan seyogianya. Ada juga 30 hari kalau dia bertepatan full tepat dia 30 hari. Jadi Rasulullah SAW berpuasa di bulan suci Ramadan 9 tahun. Lalu beliau meninggalkan dunia ini, meninggalkan umat Islam, dilanjutkan dengan khalifah-khalifah yang lainnya. Selanjutnya syahrul Ramadan, makna daripada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan huwa saharut tastasi'u minasyuhuril al-arabiyyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang ke-9 di bulan-bulan orang Arab. Wa huwa afdalus syuhur. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling afdal. Wa summiya Ramadan, dikatakan dengan bulan Ramadan, kila ceritanya, konon ceritanya, ampun tepalan bulan Ramadan, indama wada'al arabu asma asyuhur, ketika orang-orang Arab itu menentukan nama-nama bulan, wafaqo hazihi syahru saddatan hurrin, pada saat itu ketika menentukan nama daripada bulan Ramadan itu, pada saat itu saat kondisi yang begitu panas,
fasammuhu Ramadan, maka disebutkan, maka dinamakanlah bulan itu disebut dengan Ramadan. Minar ramdai, yaitu membakar, menghanguskan. Ay syiddatil hurri, keadaan yang sangat panas sekali, keadaan yang sangat panas sehingga bisa membakar, sehingga dikatakan Ramadan, Ramadan minar ramdai, memanaskan atau membakar sesuatu. Waqila li'annahu yarmiduz zunub, ada juga mengatakan dikatakan dia bulan suci Ramadan adalah yarmiduz zunub, membakar, menghapuskan, menghapus dosa-dosa orang-orang mukmin. Li'annahu yarmiduz zunub, menghanguskan, membakar dosa-dosa orang mukmin. Ai yahrikuha, membakar dosa artinya menghapus, menghilangkan dosa-dosa orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah ini kenapa dikatakan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu pertama, dia itu pada saat dinamakan bulan ini karena kondisinya yang begitu panas ketika orang-orang Arab menentukan nama daripada nama-nama bulan. Yang kedua dikatakan juga kenapa dikatakan Ramadan? Karena Ramadan ini adalah tempatnya membakar, tempatnya menghanguskan, tempatnya menghilangkan dosa-dosa orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu kesempatan tiang pelunggu sami untuk beribadah, karena di bulan suci Ramadan niki tempat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang pelunggu sami mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan suci Ramadan ini lebih dekat Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa-doa tiang pelunggu sami, lebih dekat Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepat doa-doa tiang pelunggu sami. Kesempatan tiang pelunggu sami yang selalu kita tunggu-tunggu, selalu kita kejar-kejar, yang selalu kita nanti-nantikan, yaitu bulan suci Ramadan untuk kita meningkatkan ibadah kita, tentunya menjadi orang yang mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai target gelar orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin, sekadar niki yang sampaikan diskusi siraman senja Ramadan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita lanjutkan nanti di hari selanjutnya fadilatus saum. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.